Keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Rasul Paulus ditangkap oleh Yesus yang memperkenalkan diri kepadanya sebagai Dia yang engkau aniaya itu. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 5. Pengenalannya akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Paulus pun mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia bab 2 ayat 20. Sekarang Kristuslah yang hidup di dalam dirinya. Bagaimanakah kita akan memberikan jawaban jika Yesus bertanya kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Yesus Putramu terkasih telah memperkenalkan dirinya kepada dua Rasul Agung, Petrus dan Paulus. Mereka pun telah mewartakan siapakah Putramu itu sampai menumpahkan darahnya. Semoga gereja setia mengikuti ajaran para rasul yang telah menyampaikan dasar iman yang benar kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, suatu kali saya mendapatkan pesan singkat pada WhatsApp dari seorang remaja yang curhat. Dia katakan, "Pastor, teman-teman sekolahku bertanya tentang iman Katolik yang aku imani, juga tentang Yesus yang disebut Anak Allah. Aku bingung mau menjawab apa, sebab pengetahuanku tentang Yesus sangat minim." Dalam batin saya berkata, "Yesus, ampunilah saya yang belum memperkenalkan Engkau dengan sungguh-sungguh kepada umat beriman yang Engkau percayakan untuk aku gembalakan." Keluarga Katolik yang terkasih, hari ini kita disadarkan akan panggilan dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk memperkenalkan Yesus kepada anak-anak di rumah. Ingat, para orang tua dipanggil menjadi guru iman dan guru moral bagi anak-anak. Maka harus mengajarkan iman kekatolikan kepada anak-anak di rumah. Saya mau mengajak kerjasama, sinergi para orang tua Katolik, sekolah Katolik, dan gereja untuk bersama-sama dan memberikan pengenalan yang lebih mendalam tentang Yesus Kristus yang kita imani. Pertanyaan Yesus dalam Injil tadi terus relevan dalam hidup kita. Yesus bertanya terlebih dahulu, kata orang kanan kiri, "Siapakah anak manusia itu?" Dan setelah itu Yesus bertanya lebih dalam, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Orang lain mengenal Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Misalnya, Herodes mengatakan, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati." Dapat kita temukan
dalam Matius bab 14 ayat 2, Markus bab 6 ayat 14, dan Lukas bab 9 ayat 7. Dan yang lain lagi mengatakan Yesus adalah Elia. Bahkan ia juga dikatakan sebagai Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan menyatakan pengenalannya akan Sang Guru. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 16. Yesus memuji jawaban Petrus, tetapi pengakuan Petrus tentang kemesiasan Yesus berasal dari Allah Bapanya sendiri. Pengenalan akan Yesus sebagai Mesias dari pernyataan Allah Bapa yang dalam peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan telah menyatakan siapakah Yesus. Ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Matius bab 3 ayat 17. Yesus memuji pengenalan Petrus, tetapi bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapanya yang di surga. Dalam alur selanjutnya dari Injil Matius bab yang sama, kita akan menjumpai bahwa Petrus gagal paham. Dia tidak mengerti sepenuhnya identitas mesianik Yesus. Petrus menolak penderitaan dan kematian Yesus, maka Yesus menegurnya dengan keras. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Matius 16 ayat 23. Bayangkan, hanya berselang 7 ayat saja Petrus sudah memperlihatkan ketidakpahamannya tentang arti mesianitas Yesus. Dan hal menarik kita jumpai justru dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak memiliki pengenalan langsung akan Yesus Kristus. Ketika matanya dibutakan dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, Paulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kisah Para Rasul bab 9 ayat 5. Dia meraba-raba untuk mengenal Yesus dan dituntun oleh orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Pengenalan Paulus akan Yesus Kristus terus bertumbuh, dan banyak kekayaan iman Paulus yang diwariskan kepada kita dalam pengenalannya akan Yesus. Misalnya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Filipi bab 3 ayat 8. Paulus pun berani mengatakan, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin
bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius bab 1 ayat 12. Paulus meletakkan iman dan pengenalannya pada pengalaman akan Yesus Kristus. Nah, siapakah Yesus Kristus? Menurut pengenalan dan pengalaman Anda akan Dia. Kita yang sudah mengenal Kristus wajib, harus menuntun anak-anak pada pengenalan akan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyatakan dan memperkenalkan dirimu dalam sakramen Ekaristi teragung. Engkau adalah Dia yang wafat di salib bagi kami, Dia yang bangkit untuk memberikan harapan kebangkitan bagi kami, Dia yang hidup supaya kami pun beroleh hidup. Kami ingin semakin mengenal Engkau dalam peziarahan iman kami, sampai kelak Kau perkenankan berjumpa dengan Engkau. Terpujilah Engkau penyelamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang ingin semakin mengenal Yesus dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaannya, siapakah aku menurut kamu, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beloved Saints Peter and Paul, martyrs for God, apostles great, pillars of the church and heroes of faith, we honor you today. Beloved Saints Peter and Paul, martyrs for God, apostles great, pillars of the church and heroes of faith, we honor you today. Saints Peter and Paul, pray for us all, that we may love the Lord always. We count on your help, dear patron saints. This parish needs it every day. Saints Peter and Paul, pray for us all, that we may love the Lord always. We count on your help, dear patron saints. This parish needs it every day.